pengertian demokrasi yang dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan bahwasanya demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Welcome to Kamar Pergerakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan. Setelah di video sebelumnya kita membahas demokrasi secara etimologi ataupun secara bahasa, yang dapat dikatakan demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat atau pemerintahan berada di tangan rakyat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai demokrasi secara terminologi ataupun secara istilah. Kenapa itu penting? Karena ya inilah kajian demokrasi yang setidaknya itu bisa menambahkan hasanah keilmuan dan pengetahuan bagi sahabat-sahabat, khususnya yang ingin mendalami konteks demokrasi. Terlepas daripada apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat ataupun tidak, mudah-mudahan bisa menambah hasanah pengetahuan dan keilmuan sahabat-sahabat. Langsung saja. Berbicara mengenai demokrasi dalam tatanan terminologi ataupun istilah, dari sudut pandang terminologi ini banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli politik khususnya. Salah satunya di sini adalah Samuel Huntington, yang mana Samuel Huntington ini mengatakan bahwasannya demokrasi itu adalah sistem politik yang sistem politik yang demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum yang seperti apa? Yaitu pemilihan umum yang adil, yang jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suaranya di dalam konteks tersebut. Sehingga dapat dikatakan berbicara mengenai demokrasi secara terminologi itu setiap individu yang sudah memiliki hak suaranya itu berhak dipilih dan berhak memilih. Berhak dipilih menjadi calon ataupun berhak memilih kepada calon itu sendiri. Sehingga berbicara mengenai demokrasi itu sangat asik untuk kita diskusikan. Itu yang pertama. Secara terminologi menurut Huntington seperti itu. Adapun satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer di antara pengertian-pengertian yang ada, yaitu pengertian demokrasi yang dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan bahwasanya demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ataupun government of the people, by the people, and for the people. Itu menjadi sebuah hal yang mungkin seringkali kita dengar, baik itu ketika kita dulu sekolah ya. Apa itu demokrasi? Ketika ditanya oleh guru ataupun di soal itu ada pertanyaan, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu simpelnya. Dan memang seperti itu. Bagaimana caranya setiap orang yang memiliki hak untuk dipilih mencalonkan diri, kemudian dipilih oleh rakyat hingga pada akhirnya dia melaksanakan tugas-tugas itu untuk kepentingan rakyat. Itu adalah konsep demokrasi secara terminologi menurut Abraham Lincoln yang menjadi buah pemikiran yang cukup besar untuk kita ketika ditanya demokrasi gitu. Jadi sederhananya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, selesai. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam, ternyata demokrasi itu sangat banyak, dalam arti sangat beragam gitu dalam konteks pemikirannya. Nah, dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di negara tersebut. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi itu disebut pemerintahan yang demokrasi. Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi itu ada dua. Menurut Mas Wadi Rauf 1997, yaitu kebebasan atau persamaan, dan yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Dengan demikian, antara kebebasan dan kedaulatan rakyat itu menjadi sebuah gagasan besar dalam konteks demokrasi. Mau tidak mau, yang dirinya itu mengaku ada di dalam negara demokrasi harus memahami konteks kebebasan dan kedaulatan rakyat. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan, mungkin bahasanya seperti itu. Itu menjadi pola pemikiran untuk kita bahwasanya demokrasi itu memberikan keleluasaan kepada masyarakat itu untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, serta keinginannya kepada
penguasa atau kepada pemerintah. Karena mau tidak mau, apa yang ada di dalam pikiran itu tidak cukup hanya untuk dipikirkan, tetapi harus disampaikan dan diimplementasikan nantinya. Nah, dengan konsep kedaulatan rakyat ini, pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat untuk kepentingan rakyat. Bukan dalam arti demokrasi itu kebijakan yang dibuat itu oleh pemerintah, tetapi untuk kepentingan penguasa itu sendiri, bukan untuk rakyat. Itu sudah keluar daripada konteks demokrasi. Jadi secara umum kedaulatan rakyat di sini itu bagaimana caranya penguasa atau pemerintah atau pembuat kebijakan tersebut itu membuat kebijakan bukan untuk kepentingan kelompoknya, bukan untuk kepentingan individunya saja, tetapi bagaimana kebijakan yang dibuat itu harus dikembalikan kepada kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Itulah demokrasi. Jadi mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Yang pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kedudukan. Kemudian kedua itu adalah terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Dengan melaksanakan tugas-tugas secara utuh dalam konteks kenegaraan, itu membuat secara sadar masyarakat itu akan mengawal proses demokrasi itu sendiri. Seringkali kan sekarang ada lembaga-lembaga pengawas demokrasi yang menyampaikan mengenai jargon-jargon demokrasi itu sendiri gitu, sehingga sulit untuk kita lakukan. Bahwasanya untuk mengawal demokrasi itu sangat penting oleh seluruh elemen masyarakat. Nah, itu mungkin dalam video kedua ini berbicara mengenai demokrasi secara terminologi, bahwasanya demokrasi yang sering kita dengar itu adalah demokrasi. Apa itu demokrasi? Dari rakyat, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian mengenai demokrasi secara terminologi. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.